Di pertemuan kita kali ini bukan training ya, kalau saya bilang kita sharing aja. Karena apa ya, kita tahu kebutuhan saat ini kita dituntut untuk bisa regenerasi yang dimana kita awalnya attender untuk bisa menjadi seorang leader ataupun manager. Makanya dari itu mungkin terbayang oleh teman-teman semua apa sih yang pertama kali dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam suatu proyek. Saya juga nggak ada pengalaman, tapi saya coba cari dan saya pelajari di media-media yang ada tersebar. Contohnya seperti ini, materi orientasi dan persiapan tim pengelola gunung hunian, yang dimana kita akan dipersiapkan untuk Wisma Atlet Pademangan ataupun office dari PUPR di Jalan Patimura. Oke. Yang pertama, memahami peran dan tujuan tim. Satu, mengenal peran Anda dalam tim. Siapa sih kita? Dalam kata kurung di situ adalah Anda, bagian integral dari tim yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional Wisma Atlet Pademangan. Ini mencakup kebersihan, pemeliharaan, dan pelayanan langsung kepada penghuni. Harapan perusahaan mengharapkan kita bekerja dengan dedikasi, integrasi, dan juga komitmen terhadap standar kualitas tertinggi, serta selalu mengedepankan kepuasan penghuni. Itu poin dari proyek ini. Yang kedua, tujuan orientasinya adalah memahami proyek. Sebelum kita terjun, at least kita juga harus bisa memahami apa sih tujuan dari proyek yang dijalani ini. Yang pertama itu memastikan kita memiliki pemahaman menyeluruh tentang proyek pengelolaan gedung ini, visi, terus misi, serta gunanya apa sih gitu. Yang kedua, mengenali peran individu, menjelaskan secara detail tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi spesifik untuk posisi kita nanti. Yang ketiga, mempelajari standar kerja, membekali diri kita dengan prosedur operasional dan praktik terbaik dalam pengelolaan gedung. At least yang dimana kita tahu standar operasional itu bisa kita cari di mana-mana. Di internet sudah tersebar luas lah. Dimana tinggal kitanya yang menyesuaikan antara teori dan juga praktik yang ada di lapangan kita. Yang keempat, membangun semangat tim. Adanya motivasi, mendorong kolaborasi dan juga komunikasi yang efektif antara anggota tim, bukan hanya internal di antara tim kita, tapi antar tim departemen. Mengenal proyek gedung hunian, kita juga perlu untuk mengetahui gedung ini historikalnya seperti apa sih. Saya rasa juga teman-teman juga udah pada tahu gitu. Lokasi Jalan Raden Haji Keneng Mut Atsir nomor 13, Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kepemilikan pembangunan mulai dibangun Maret 2016 dan rampung di Desember 2017. Kepemilikannya pemerintah Indonesia, kantor utama kontraktor utamanya PT Wijaya Karya dan PT Berantas Ardi Praya. Oke. Jumlah menara tower Wisma Atlet termasuk Kemayoran dan Pademangan memiliki total 10 menara. Di kawasan Blok C2 Pademangan terdapat 3 menara, tower 8, 9, dan 10. Jumlah unit hunian di Pademangan, tower 8 524, tower 9 884 unit, tower 10 524 unit. Fasilitas unit hunian, setiap unit dilengkapi dengan mebel, meja, kursi, tempat tidur, lemari pakaian, AC, water heater, dan ruang cuci atau jemur ya. Saya rasa teman-teman juga udah tahu kondisi lapangan seperti apa. Fasilitas yang di dalamnya juga ada. Nah, yang ini adalah fungsi historikalnya. Fungsi awal dibangun sebagai akomodasi untuk atlet pada Asian Games dan Para Games 2019. Fungsi darurat COVID-19 pernah difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19 sebagai tempat isolasi pasien dari 23 Maret hingga 23 Maret 2023. Ya teman-teman juga semuanya pasti dari sana semua kan ya. Nah terus
alih fungsi terkini setelah revitalisasi. Nah, ini yang jadi apa sih gitu kan, yang kita ingin tahu sebenarnya jadi apa sih. Nah, yang bisa di media itu adalah seperti ini teman-teman. Alih fungsinya adalah setelah revitalisasi Wisma Atlet Pademangan bersama Kemayoran dialihfungsikan menjadi hunian bagi aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, terus dan masyarakat berpenghasilan rendah, (MBR). Revitalisasi tower di Pademangan ditargetkan rampung pada April 2025, yang dimana kita tahu sampai saat ini juga belum kelar-kelar juga gitu ya. Oke, next, latar belakang pentingnya proyek. Wisma Atlet Pademangan adalah aset penting yang membutuhkan pengelolaan profesional untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penghuninya. Proyek ini hadir untuk meningkatkan standar kebersihan dan higienitas, menjamin fungsi optimal seluruh fasilitas gedung melalui maintenance yang terencana dan responsif, menyediakan pelayanan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan penghuni, menjaga nilai aset gedung dalam jangka panjang. Itu latar belakangnya. Nah, di sini juga kita bakalan tahu apa ya, nanti dulu dibilang di poin sebelumnya, visi menjadi penyedia layanan pengelola gedung hunian terbaik yang menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman dan berkualitas tinggi. Misinya menyediakan layanan kebersihan, maintenance dan pelayanan penghuni yang profesional, efisien dan responsif, didukung oleh tim yang komponen dan berdedikasi. Nilai inti proyek ini profesionalisme, responsif, integritas, kolaborasi, berorientasi pada penghuni. Yang sudah kita lakukan di sini juga semuanya sudah mencakup itu. Tinggal nanti kita mengekspektasikan di sananya harus lebih baik dari sini mungkin ya. Yang ketiga, cakupan proyek dan tanggung jawab pengelola kebersihan. Yang kalau saya rasa teman-teman udah tahu semua. Tapi ya kita kan dituntut bukan hanya untuk satu departemen mungkin nanti ya ke depannya. Mungkin kita juga akan bisa untuk 3 departemen sekaligus. Yang pertama, standar kebersihan, memahami dan menerapkan standar kebersihan yang telah ditetapkan untuk setiap area, unit hunian, koridor, lobi, area umum, toilet dan lain-lain. Jadwal dan checklist, mengikuti jadwal kebersihan hunian, mingguan, bulanan, dan menggunakan checklist untuk memastikan semua tugas terlaksana. Alat dan bahan, menggunakan alat dan bahan pembersih yang tepat dan ramah lingkungan sesuai prosedur. Melaporkan temuan atau masalah kebersihan yang memerlukan penanganan khusus. Yang kedua, maintenance gedung. Checklist ini ada di Departemen Mechanical Engineer. Prosedur pelaporan kerusakan, memahami alur pelaporan kerusakan dari penghuni atau temuan sendiri. Nah, ini itu jadi reason kita juga teman-teman. Jadi semua setiap setiap temuan kerusakan yang teman-teman tahu tuh mungkin kita lapor, dikerjakan, itu selesai gitu. Tapi ada report yang harus kita penuhi. Kayak misalnya yang udah saya sering laksanakan itu adalah seiring berjalannya proses perbaikan, kita juga harus bikin berita acaranya. Berita acara yang dimana tim klien kita PUPR dan tim kita, perusahaan kita Morris itu bisa tahu apa sih yang terjadi di lapangan, kerusakan apa yang terjadi di lapangan, dan apa progres kita yang ada di lapangan itu terhadap kerusakan itu dituangkan dalam sebuah BA atau berita acara, nanti ditandatangani oleh tim yang operasional di sini serta dari tim kita juga tim PUPR, agar di saat kita ditanya ada kerusakan apa di bulan ini itu kita tahu tanpa harus mengecek-ngecek folder handphone kita di grup WhatsApp atau di mana, kita berpatokan pada BH. Yang kedua, respon cepat, bertindak cepat dalam menangani keluhan atau masalah maintenance minor yang dapat Anda tangani. Nah, ya teman-teman juga udah menjalaninya di sini gitu. Hampir sama, mungkin kita tinggal nanti beradaptasinya dengan penghuninya gitu ya. Kita sudah pernah beradaptasi dengan penghuni-penghuni yang kurang kooperatif dengan kita ataupun dengan yang sudah kooperatif dengan kita. Teman-teman juga punya pengalamannya masing-masing gitu. Saya rasa di tempat sana juga tidak akan jauh berbeda. Yang ketiga, preventive maintenance dasar, melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan dasar untuk mencegah kerusakan besar. Misal
pengecekan lampu, keran air, penggunaan sistem pelaporan, memanfaatkan sistem atau aplikasi untuk mencatat, melacak, dan melaporkan status maintenance. Ini mungkin yang sudah terjadi di proyek teman kita di sebelah di Pasar Jumat. Mereka sudah menjalankan, tinggal kita bukan hanya untuk beradaptasi terhadap perubahan kita dari ke jenjang yang lebih baik, tapi ya kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana semua pekerjaan harus menggunakan aplikasi gitu. Yang ketiga, pelayanan penghuni, standar keramahan, berinteraksi dengan penghuni secara sopan, ramah, dan profesional. Yang kedua, penanganan keluhan, memahami prosedur penanganan keluhan penghuni dengan empati dan efisien. Layanan bantuan, memberikan bantuan dasar atau mengarahkan penghuni ke pihak yang tepat untuk kebutuhan mereka. Komunikasi efektif, menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka dengan penghuni dan sesama tim. Nah, mungkin yang kurang didapati sama teman-teman, saya rasa di sini nih, komunikasi efektif sama penghuni. Yang dimana ya, saya juga sebenarnya agak sedikit malas gitu komunikasi dengan penghuni, karena ya kita tanggapi juga mereka malah minta yang lain-lain di luar dari peraturan yang ada. Tapi dimanapun kita, yang namanya proyek ini adalah pengelolaan gedung, yang dimana tadi visi dan misinya harus kita berintegritas, terus profesional dan responsif cepat terhadap penghuni, ya itu sudah jadi tuntutan kita gitu. Ya, kayak misalnya di saya alami adalah penghuni yang baru masuk, dia sudah tahu konsekuensinya kalau misalnya tinggal di sini, segala macam kerusakan itu ditanggung oleh penghuni, tapi tetap penghuni minta pertanggungjawaban dari kita. Ya, kalau dari prosedur kita yang sudah berjalan, ranah tersebut kita serahkan kepada yang lebih berpihak lagi, yaitu sudah antar departemen PUPR mereka gitu, bukan lebih ranahnya kita. Ataupun ya kayak penghuni baru ingin cepat-cepat menghuni karena kondisi hunian mereka di luaran sudah mulai habis, jadi mereka kejar untuk bisa huni di sini, tapi ketentuan tidak bisa. Maka dari kita gimana caranya eksploitasi ke mereka bahwasanya sesuai peraturan penghuni ini tidak bisa menghuni sebelum masa penghuniannya dimulai gitu. Ataupun yang sekarang kita sedang hadapi kan, penghuni yang sudah harusnya keluar malah belum keluar, kita eksploitasi ke mereka juga harus dengan benar-benar sopan, tapi itu bisa membuat mereka cepat keluar gitu. Itu kan yang jadi triknya dari kita gitu. Oke, next. Sistem dan teknologi pendukung. Aplikasi pelaporan insiden, kerusakan, sistem komunikasi internal tim, peralatan kebersihan dan maintenance modern, sistem pemantauan gedung. Jika ada, akan diberikan pelatihan khusus untuk setiap sistem yang relevan dengan tugas Anda. Nah, ini ya yang sudah pernah menjalankan saya, Pak Saryal, Pak Suwarno, dan Pak Ansari juga Pak Antoni kan kita dapat pelatihannya, teman belum dapat belum dapat penerapannya di sini ya. Secara nggak langsung teman-teman juga udah kita kasih tahu gitu gambarannya seperti apa. Yang kita tahu kan juga di sana jadi agak ribet, cuman nggak menutup kemungkinan dikarenakan kita belum menerapkan sistem yang sudah ada. Nggak ada salahnya kalau dari teman-teman memang mampu, teman-teman bisa bikin sistematis sederhana sendiri, yang dimana itu bisa mendukung operasional teman-teman. Next, yang kelima, manfaat proyek. Bagi penghuni, lingkungan hidup yang lebih nyaman, sehat, dan aman, meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi gedung, terpeliharanya aset gedung, efisiensi operasional, dan peningkatan citra positif. Bagi tim, lingkungan kerja yang terorganisir, kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta kebanggaan menjadi bagian dari tim yang profesional. Nah, ini manfaat yang akan didapat baik dari kita sebagai pengelola, penghuni yang menghuni, ataupun gedung itu sendiri. Jadi gambaran manfaat jika adanya pengelolaan gedung itu akan seperti ini. Nextnya, persiapan diri dan tim. Nah, ini yang harus disiapkan dari kita ya.
pelatihan dan pengembangan. Jadwal pelatihan, kita harus bikin jadwal pelatihan, mengikuti serangkaian pelatihan yang terstruktur dan mencakup. Yang kedua, prosedur operasional standar atau SOP untuk setiap area pekerjaan. Yang ketiga, pelatihan penggunaan alat dan teknologi. Yang keempat, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk prosedur darurat dan penggunaan APD. Pelatihan customer service dasar, modul-modul ini dirancang untuk memastikan kita memiliki semua pengetahuan yang diperlukan. Jadi bukan hanya satu departemen yang harus melakukan pelatihan, keseluruhan departemen harus punya pelatihannya, terutama di K3. K3 mungkin yang teman-teman tahu, kita cuma inspeksi gitu. Cuman dasarnya ya kita harus tahu gitu keselamatan kerja kita ada di mana, kayak gitu. Poin-poinnya seperti apa. Yang kedua, prosedur operasional standar SOP yang kita tahu adalah panduan dalam bekerja. Penting untuk memahami setiap langkah dalam SOP, mengikuti SOP secara konsisten untuk menjamin kualitas dan keamanan, mengetahui di mana Anda atau kita dapat mengakses dokumen SOP kapanpun